Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini, hari Selasa 18 November 2025. Bersama saya Desi Larasati. Dan saya Mario Sarung. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Yang menjadi sorotan adalah salah satunya terkait dengan bencana alam begitu ya. Bencana tanah longsor tidak hanya terjadi di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, tapi baru-baru ini juga bencana tanah longsor juga terjadi di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Tentu saja ini menjadi fokus juga di harian Kompas yang terbit di hari ini di halaman muka bahwa Jawa bagian selatan ini dikepung bencana. Tentu menjadi kewaspadaan bagi kita untuk tetap bisa waspada begitu ya di tengah cuaca ekstrim yang saat ini melanda wilayah Indonesia. Kalau kita lihat saudara, Jawa bagian selatan dikepung bencana. Ini ada 2 korban tewas dan 27 orang lain masih dicari dalam bencana longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana ini saudara berselang hanya 2 hari. Ini nggak main-main ya, hanya 2 hari setelah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Ini menjadi kewaspadaan kita bagaimana langkah mitigasi bencana bisa dilakukan terutama kita yang berada di wilayah rawan banjir, rawan longsor. Ini tentu saja menjadi kewaspadaan bagi kita. Betul, ini ada satu pernyataan menarik dari BNPB yang mengatakan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki peringatan dini nasional khusus longsor dan banjir berbasis teknologi. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana mitigasi perlu dilakukan ya Disti. Dalam arti bahwa di wilayah ini sudah secara sejarah historikalnya memang sudah sering terjadi longsor dan juga bencana. Tetapi bagaimana ke depan mitigasi tersebut terus dilakukan hingga pada akhirnya tidak jatuh korban jiwa. Nah, ini dia harus dilengkapi ya, apalagi kita di Indonesia ini di wilayah yang rawan sekali oleh bencana. Kalau misalkan peralatannya tidak secanggih itu, kita bagaimana bisa meminimalisir adanya korban. Adanya korban. Kalau misalkan kita lihat aja kan ada alarm, biasanya alarm pendeteksi tsunami, gempa bumi, seharusnya juga tanah longsor juga ada. Deteksi tanah longsor di awal sehingga masyarakat mungkin yang berada di sekitar bisa menyelamatkan diri ataupun menghindar dari tempat atau kejadian yang berpotensi bencana tersebut. Oke, nanti kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi sebelum ke situ saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Ada peristiwa kebakaran gudang properti di kawasan Jalan Mandor Samin, Cilodong, Depok, Jawa Barat yang ludes terbakar pada Senin malam. Insiden membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Ayo cepetan telepon kebakaran di Cilodong. Ini listriknya udah tadi kedip-kedip nih. Api pertama kali muncul dari sebuah gudang properti yang berada di kawasan permukiman padat dalam hitungan menit. Kobaran api saudara membesar dan merambat ke rumah 2 lantai milik warga yang berdempetan dengan lokasi awal kebakaran. Tim pemadam kebakaran bilang bangunan yang ludes terbakar merupakan gudang properti. Petugas sempat terkendala akses menuju ke titik api. Api dapat dipadamkan 30 menit usai 7 unit dan 26 personil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban luka ataupun jiwa atas peristiwa ini. Petugas damkar masih mendalami penyebab peristiwa kebakaran. Kalau yang terbakar rumah itu sebagai gudang. Di situ banyak peralatan seperti properti kantor gitu. Kalau untuk penyebab kita belum bisa pastiin karena masih menunggu saksi-saksi atau penelitian lebih langsung begitu Pak. Informasi selanjutnya saudara, sebuah klinik di Cirebon, Jawa Barat rusak diterjang puting beliung Senin sore. Pasien terpaksa dievakuasi ke rumah sakit lainnya. Puting beliung menghantam bangunan ruang IGD klinik yang di dalamnya terdapat ruang rawat inap. Tak ada korban jiwa dan 9 pasien klinik sudah dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Nih Bun, kayak gini tuh, puting beliung. Tapi pada saat itu adalah bersyukurnya kita masih ada beberapa pasien yang memang sudah pulang dan ada
alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Yang satu kita rujuk ke RSUD Walet, lanjutan rawat inap. Yang kedua adalah keluarga penunggu pasien yang mau pulang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 6 orang anak ditemukan meninggal dunia usai bermain di kawasan waduk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Keenam korban ini berenang di sekitar waduk pada Senin sore, namun keluarga bilang keenamnya tidak ada kabar hingga 2 korban ditemukan warga. 4 korban lainnya ditemukan tim Basarnas saat melakukan penyelaman di kedalaman 4 hingga 5 meter. Korban dibawa ke RSUD Kanujoso, Jatiwibowo, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan 2 orang sudah ditemukan oleh warga sekitar daerah yang memungkinkan untuk dilakukan penyelaman. Berdasarkan hasil observasi kami, waduk berada di kedalaman kisaran 4 sampai dengan 5 meter. Penyelaman sorti pertama dilakukan oleh 2 orang penyelam dari Basarnas dan kurang lebih 15 menit kemudian korban pertama berhasil ditemukan, kemudian berturut-turut korban kedua, ketiga, dan keempat ditemukan semua. Informasi lainnya, saudara, polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan hingga meninggal dunia terhadap anak difabel yang dituduh mencuri di Karawang, Jawa Barat. Pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan anak difabel hingga meninggal dunia di Karawang, Jawa Barat. Mereka ditetapkan sebagai tersangka melalui serangkaian penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Keempatnya ditahan di rutan unit PPA Satreskrim Polres Karawang dan terancam 15 tahun penjara. Kasus ini kita proses menggunakan pasal yaitu setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati atau luka berat. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Sebelumnya seorang anak difabel meninggal dunia usai dikeroyok karena dituduh mencuri pada 5 November 2025 lalu. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Bayu Asi, Purwakarta selama 9 hari, tetapi nyawanya tak tertolong. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto merespon maraknya kasus perundungan di sekolah. Salah satunya yang diduga terjadi di salah satu SMP. Presiden Prabowo bilang kasus bullying di sekolah harus diatasi. Presiden merespon seorang siswa SMP yang meninggal diduga karena korban bullying. Korban meninggal usai menjalani perawatan intensif di ruang ICU rumah sakit karena gangguan syaraf di bagian kepalanya. Keluarga bilang korban diduga mengalami perundungan fisik. Polisi telah memeriksa ada 6 orang saksi untuk mengusut kasus ini. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyiapkan mitigasi untuk mencegah kekerasan atau perundungan di sekolah. Banyak kasus bullying terbaru ada di Tangsel. Ya, itu harus kita atasi, ya. Kalau yang penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki Permendikdasmen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Informasi lainnya, saudara, polisi menetapkan seorang oknum pegawai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sebagai tersangka kasus penipuan dengan modus lowongan kerja. Korban penipuan merugi hingga miliaran rupiah. Bermodal statusnya sebagai pegawai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, seorang pria menipu pencari kerja dengan modus menjanjikan mereka jadi pilot maskapai swasta di Bandara Soekarno-Hatta.
Penipuan berkedok lowongan kerja ini terungkap usai beberapa korban melaporkan dugaan penipuan ini ke polisi. Setelah 1 tahun dijanjikan pelaku untuk menjadi seorang pilot, tak kunjung terrealisasi. Korban mengalami kerugian beragam, dengan total mencapai 1,3 miliar rupiah. Seperti apa? Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Tersangka mengaku melakukan penipuan untuk keuntungan pribadi. Polisi masih mengembangkan penyelidikan dan menunggu laporan jika ada korban lainnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu program doktoral miliknya. Ijazah Arsul dipermasalahkan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK. Arsul Sani membantah tudingan ijazah palsu dengan menunjukkan secara langsung ijazahnya ke hadapan wartawan. Arsul bilang program doktoral ia tempuh selama 11 tahun karena kesibukan menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul bilang di 2011 ia memulai program doktoral di Glasgow Caledonian University, Inggris. Karena kesibukan, ia memutuskan melanjutkan dan mentransfer SKS yang ia peroleh sebelumnya ke Collegium Humanum Warsaw Management University di 2020. Skemanya adalah program transfer doktoral, ya. Maka apa yang sudah saya capai, ya, di Glasgow Caledonian University itu kemudian diakui. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi hakim konstitusi itu. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna menyampaikan dugaan ijazah palsu Arsul Sani sedang diperiksa. Wewenang kami adalah memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, bukan ada tidaknya tindak pidana. Sebelumnya, Saudara, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi atau AMPK melaporkan Arsul Sani ke Barreskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu pada Jumat lalu. AMPK melapor berbekal bukti pemberitaan pengusutan kampus di Polandia, tempat Arsul Sani menyelesaikan studi doktoralnya. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu. Itu yang kami dapatkan atau yang kami terima. Salah satunya itu adalah pemberitaan terkait dengan penyelidikan salah satu